Walaupun kita yakin juga kepada Allah, tapi yakin juga kepada yang lainnya. Yakin kepada Allah, rezeki dari Allah. Tapi kalau kita nggak kerja, bagaimana dapat rezeki? Ini berarti mulutnya mengatakan kita yakin kepada Allah, tapi hatinya yakin kepada pekerjaan. Hari ini kita yakin kepada Allah, rezeki dari Allah. Tapi kalau kita hadirin nggak ke kantor, kalau kita nggak ke pasar, nggak berdagang, dari mana kita dapat rezeki? Nah ini hadirin yakin yang batil, yakin yang perlu diluruskan. Makanya dikatakan dalam hadis dikatakan bahwasanya la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Jadi iman seorang hamba tidak akan lurus, tidak akan betul sehingga betul hatinya. Maka hati kita bagaimana kan betul-betul bersifat unsur keyakinan pada makhluk bahwasanya bukan makanan yang mengenyangkan illa Allah yang mengenyangkan, bukan air yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Bukan hadirin uang yang mendatangkan kebahagiaan, Allah yang menyembuhkan. Alhasil bagaimana makhluk ini tidak ada apa-apa, tidak bisa memberikan kesan sedikit pun atas hadirin kehidupan ini. Allah kecuali Allah. Karena makhluk yang aslinya tidak ada, diadakan oleh Allah, termasuk kita juga asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah Ta'ala. Nah adanya kita diadakan oleh adanya bumi langit diadakan. Dan satu saat bumi langit kita semua akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam keadaan semua tidak ada, Allah tetap hidup. Allah tetap hidup. Jadi hadir adanya alam semesta bukan saja merupakan tanda mutlak adanya Allah. Sebab kalau tidak ada dunia seisinya, tidak ada langit, bumi, kita semua tidak ada. Kalau Allah ada, tetap Allah ada. Dan jadi bagaimana supaya yakin kita kepada Allah ini betul-betul yakin yang hadirin betul-betul tadi lurus. La yastaqimu man abdi hatta yastaqima qalbu. La yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Jadi untuk mengatakan yakin dalam hati dibicarakan dulu. Makanya kita bagaimana belajar membicarakan hadirin keyakinan kepada Allah pada setiap orang. Alhamdulillah kita telah ditemukan oleh Allah. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan ketemu. Begitu kita. Jangan sampai mengatakan kebetulan yang kita ketemu di sini itu berarti meniadakan Allah. Dan itu hadirin sifat yang tidak terasa karena kita sifatnya sudah begitu, maka refleks. Kebetulan katanya kita ini mendapatkan pas mendapatkan apa? Mendapatkan hadirin uang. Padahal ini didatangkan oleh Allah. Tidak ada perkara yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Kadang-kadang kan begini Pak, kita ini menemukan sesuatu di tengah-tengah hutan. Ini katanya ini tumbuh sendiri. Ini tuh apa? Buah-buahan tumbuh sendiri. Kalau di tempat kita kan Pak itu dekat sungai besar mengalir dari ke sana. Kadang sungai itu membawa apa? Bibit apa? Bibit pisang, kadang-kadang semangka ya gitu. Di tepi sungai itu di tanggul itu ada semangka tumbuh. Hanya semangka katanya tumbuh sendiri. Halal bagi kita ya enggak? Itu bukan tumbuh sendiri, ditumbuhkan oleh Allah. Ditumbuhkan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau di depan rumah kita ada sebuah pohon pepaya, buahnya lebat sekali. Kemudian hujan lebat malam hari, angin kuat kencang. Nah, kemudian hadirin itu pohon pepaya tumbang. Kita buka saja pintu. Subhanallah, ini pepaya nih katanya tumbang, roboh. Kenapa? Tadi malam kena hujan, tadi malam kena angin. Hadirin ini yang salah. Sebenarnya kan ya kan, padahal tidak ditumbangkan oleh Allah, dirobohkan oleh Allah. Allah kuasa menumbangkan, Allah kuasa menetapkan itu pohon. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. La ilaha illallah. Nah, orang yang dalam hati hanya ada yakin kepada Allah, maka di akhir
hayat yang akan dimudahkan untuk ucap kalimat la ilaha illallah. Ini sebuah kesempatan. Barang siapa kata Nabi, maka akhir kami la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayat yang ucap la ilaha illallah dijamin masuk surga. Jadi hadir ini perkara perlu perjuangan, diusahakan sungguh-sungguh. Sebab tidak sedikit orang yang hadirin meninggal tanpa ucap la ilaha illallah. Banyak tidak. Banyak. Ini bisa mengucapkan kalimat di akhir hayat ini perlu perjuangan. Bagaimana? Kan kata Sayyidina Ali begini. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian tidak dicampur aduk dengan hadirin tidak dicampur adukkan, maka akan Nabi dijamin masuk surga. Maka Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ucapan kalimat la ilaha tidak dicampur aduk? Itu mengucapkan kalimat la ilaha hadirin tidak mencintai dunia. Mengucapkan kalimat la ilaha tidak mencintai dunia. Jadi bagaimana kita ini hadir berhadapan dengan dunia, tapi dunia jangan masuk dalam hati. Kemudian hadir bagaimana pula kita belajar meyakini atas ucapan Muhammadur Rasul. Karena kalimat ini rangkaian sudah pasangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana setelah kita ucap Muhammad betul-betul yakin dengan cara hidup, dengan contoh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah tidak ada cara yang akan menghantarkan kamu kepada kebahagiaan keselamatan kemuliaan hidup dunia akhirat kecuali ikut Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita tinggal di sini, tinggal di mana saja, kalau hidup kita ikut cara kajian Nabi, maka kita akan selamat. Penting sekali hadirin. Nabi Isa alaihissalam nanti besok menjelang hari kiamat beliau akan turun ke muka bumi. Nah, Nabi Isa pun itu hadirin nanti mengikuti syariat kanjeng Nabi Muhammad. Karena hidup di zaman kanjeng Nabi Muhammad dan hadirin umatnya. Ya, jadi Nabi Isa kalau sekiranya beliau ini hadirin mengikuti syariat yang beliau bawa, mengikuti kitab Injilnya, maka pasti akan sesat, pasti akan celaka. Itu pada Nabi. Apalagi kita bukan Nabi. Jadi kita juga hadirin kalau kita Nabi kita akan selamat. Bagaimana kita Nabi ikut dalam hadirin keseharian kita 1 kali 24 jam. Bagaimana dari tidur sampai bangun tidur, tidak akan ikut cara Nabi. Segala-galanya. Sebab tidak ada satu gerakan, tidak satu pekerjaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW tentunya dalam masalah agama. Masalah dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umurikum. Mau tanam tembakau silakan, tanam padi silakan, tanam kurma silakan. Tapi kalau masalah agama ikut aku, baru kan selamat. Hadirin Allah. Kemudian kita bagaimana perbaiki hubungan kita dengan Allah Taala supaya kita semakin hari semakin dari hadir takarub, semakin dekat, semakin hampir, semakin melekat hubungan kita dengan Allah Taala. Dan tidak ada hubungan yang paling mendekatkan kita kepada Allah melainkan dengan sholat. Karena sholatnya adalah merupakan perintah pertama. Dikatakan bahwasanya sholat adalah merupakan perintah yang pertama diwajibkan atas umat dan yang pertama akan dinaikkan di hadapan Allah. Begitu juga yang akan bisa besok pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya sudah betul semua, maka amal-amalnya akan dianggap betul. Dan sholat ini dikatakan barang siapa yang menjaga sholat maka sholatnya akan menjadi nur, akan menjadi pembela, akan menjadi penyelamat. Jadi kita ada jaminan akan selamat. Nanti besok akan dibela, besok akan diberikan nur orang sholat. Makanya kita ini bagaimana sholat itu sampai kepada target. Apa target sholat? Target sholat hadis minimal supaya dengan sholat kita dapat meninggalkan daripada perbuatan keji dan murtad. Itu target yang paling minim. Target maksimal bagaimana dengan sholat tidak dapat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sholat kita ini akan menjadi betul, akan menjelas kalau sholat dilandasi dengan ilmu. Nah, alhamdulillah hadirin di sini ilmu sudah banyak. Makanya bagaimana jangan ketinggalan, walaupun sudah tua tapi ilmunya ditambah lagi. Sebab orang yang berilmu ini orang yang hadirin, orang beriman yang berilmu akan diangkat derajatnya setinggi-tinggi derajat. Nah, setinggi-tinggi derajat. Dan supaya ilmu ini mendatangkan manfaat dalam hidup kita, maka ilmu kita disertai dengan zikir kepada Allah. Sebab orang yang kaya hadirin itu akan membawa sifat apa? Sifat orang kaya. Orang kaya harta ini mau tidak mau akan punya sifat saya kaya. Orang punya ilmu juga kaya ilmu, tidak mau tidak akan dia merasa saya orang yang berilmu. Nah ini sifat-sifat seperti ini tidak disukai oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya kita senantiasa ingat kepada Allah bahwasanya tidaklah aku berilmu kecuali diberi oleh Allah. Tidaklah aku berharta kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa semuanya apa? Sekedar titipan dari Allah Ta'ala. Orang kalau dititipi sesuatu nggak ada yang merasa bangga, ada yang merasa aku beruntung, enggak. Orang titipan kok. Nah begitu juga dengan ilmu titipan, orang yang begitu akan selamat dari tipu daya, bahkan akan selamat dari kemunafikan. Munafik ini hadir penyakit yang tersembunyi dalam hati seseorang Islam, orang Islam. Hadirin begitu penyakit ini hadirin bahaya sampai Sayyidina Rasulullah pernah berkata, wahai katanya Hudzaifah, aku ini termasuk munafik bukan? Aku berkata, ya nggak tahu itu urusan kamu dengan Allah katanya. Bukan, kamu kan sebagai pencatat pribadi Nabi. Jadi hadir dalam daftar tuh. Buku catatan Hudzaifah, semua orang cuma di data. Jadi tidak ada satupun orang munafik yang tidak tercatat oleh Hudzaifah. Maksudnya Yohan, saya ada catatan dalam buku kamu. Oh enggak boleh, rahasia saya dengan Rasulullah katanya. Jadi saya juga takut kepada munafik. Nah bagaimana hadir sifat terhadap munafik? Banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan lebih diingati oleh Allah, dipedulikan oleh, diperhatikan oleh Allah. Dimaksudkan Allah bersama dengan orang-orang yang bersama dengan Allah Ta'ala. Kemudian hadirin, untuk menyempurnakan iman kita di bagaimana kita jadi hubungan yang baik kepada sesama saudara Islam, terutamanya kepada manusia umumnya, bahkan kepada binatang pun kita diberikan untuk berbaik-baik. Dengan sapi yang kita piara, dengan ayam yang kita pedang, kambing yang kita pedang, jangan sampai ada unsur-unsur hadir kezoliman. Apa ya zolimnya kita kepada binatang? Zolimnya kepada binatang kurang dikasih makannya enggak? Itu aja, kurang dikasih makan itu zolim. Nah, bagaimana berbaik. Niat kita hadirin, ngarit rumputku, niat untuk berbaik-baik dengan sapi saya atas perintah Allah. Berbaik-baik. Coba, apakah hadirin kayaknya kita orang Islam ini, orang iman ini, ya enggak? Dengan kita ngarit syukur saja, ini merupakan aset, merupakan kekayaan besok di akhirat. Tapi tadi niatnya harus betul-betul karena Allah Ta'ala. Kemudian hadirin, hakikat iman kita dengan apa? Dengan kita berbuat, melaksanakan, meninggalkan sesuatu semata-mata karena Allah Ta'ala ikhlas. Jadi ini hakikat iman itu ikhlas. Orang yang imannya betul pasti amalnya ikhlas. Tapi orang yang imannya masih belum betul, tidak ada jaminan. Untuk itu perlu sekali kita bagaimana bersihkan iman kita supaya ikhlas datang. Kemudian hadirin, untuk mencapai ini semua kita perlu belajar, perlu berusaha.
Coba ya. Jadi kami ini hadir jauh-jauh dari Jawa Barat. Kemarin bukan pengen kami kesiran, pengen hadirin kita tahu keadaan. Memang dia dinafikan bahwa di wilayah sini itu begitu indah pemandangan, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan. Katanya apa? Jadi, ini bonus. Kita datang ke sini, masya Allah ini begitu indah pemandangan. Bukan, jadi kami datang atas tujuan tadi bagaimana supaya Islam untuk menempati sifat-sifat yang mulia sehingga Allah Taala ridho kepada kita. Jadi insya Allah ada semua kita lihat untuk buat usaha insya Allah. Apa usahanya? Usahanya sementara meninggalkan kesibukan dunia, meninggalkan anak istri kampung halaman, meninggalkan sapi kambing, hadirin keluar di jalan. Salahnya cuma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta